Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mendengarkan kembali kajian dengan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan buku ini alhamdulillah kita sudah membahas muqaddimah bagian pertama, dan pada hari ini insyaallah kita membahas muqaddimah bagian keduanya. Pada pertemuan lalu kita sudah singgung tentang arti akidah, kemudian arti as-salaf. Begitu pula kita sebutkan pada pertemuan lalu bahwasanya Imamus Salaf as-Salih, imam kaum terdahulu yang saleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin generasi para sahabat. Beliaulah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan juga beberapa dalil tentang hal tersebut, dan kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mentaati rasulnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan juga taatlah kalian kepada Rasul dan juga para pemimpin yang memegang urusan di antara kalian. Begitu pula wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum dalam ayat yang lain, dan taatilah seorang rasul yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudakhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, yudakhilhu nara, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan untuknya azab yang muhin, azab yang menghinakan. Begitu pula ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang beliau larang, dan kita hanya menjalankan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah dia, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau larang maka berhentilah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah itu maha keras hukumannya. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus perselisihan di antara kaum muslimin di segala urusan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, fi ma syajara bainahum, atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri-diri mereka harajan, ya, kesulitan, mimma qadaita, atas apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada lakum untuk kalian fi Rasulillah pada diri Rasulullah uswatun hasanah, ya suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk yang berharap kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan banyak. Jadi di sini kita bisa memahami ayyuhal ikhwan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ya, suri teladan yang baik yang harus kita ikuti. Ya, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keridhaan Allah dengan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-62, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Dan Allah serta Rasulnya ahaqqu an yurduh, lebih berhak untuk mereka membuat ridho, mereka melakukan hal-hal yang membuatnya ridho, in kanu mu'minin, jika mereka itu beriman. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita melakukan hal-hal yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai alamah ala mahabbatihi, sebagai tanda atau ciri dari kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang cinta Allah, maka dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mencintai Allah, maka tidak perlu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada pertemuan lalu kita sudah sebutkan hadisnya, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam surga, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku maka dia telah enggan, yaitu tidak mau masuk ke dalam surga. Begitu pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, maksudnya ya Muhammad, ati'ullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Oleh karena itu ayolah ikhwan, tempat kembalinya kaum salaf as-salih, orang-orang yang terdahulu, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, ketika terjadi perselisihan adalah mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran. Begitu pula as-sunnah, yaitu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tuhibbunallaha in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul,
Maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasulnya. In kuntum, jika kalian tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik dan ahsanu ta'wila, sebaik-baik akibat, ya. Ahsanu ta'wila, akibatnya itu yang paling baik. Kalau kita mengembalikan segala perselisihan kita kepada Al-Quran, ya, dan juga Sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan sedikit khilaf, dan ini menjadi pegangan kita ayyuhal ikhwan. Ya, ini menjadi pegangan kita di dalam beragama. Ya, beragama itu bukan dengan beragama itu harus dengan dalil. Ya, bukan juga dengan perkataan si fulan dan alan, atau pendiri aliran, pendiri suatu tarekat, atau pendiri suatu organisasi. Tidak. Tetapi ya, ketika kita terjadi perselisihan di antara kaum muslimin atau kita dengan orang yang lain, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tanyakan, ya, kalau kamu benar, mana dalil dari Al-Qur'annya, ya, dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya benar, ini saya akan tunjukkan Al-Qur'annya dan saya akan tunjukkan hadisnya. Tapi kalau misalkan ada yang tidak bisa menunjukkan dalil, berarti dia berdalil dengan perasaan. Nah, di sini harus dia mengalahkan perasaannya, dibanding dengan apa? Dengan dalil. Kita tidak akan beriman, tidak akan kesempurna keimanan kita sampai menjadikan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi mengalahkan perasaan kita. Bismillah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebaik-baik salaf, sebaik-baik orang yang terdahulu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka langsung mengambil ilmu agama mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalaupun mereka tidak mengambil langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengambil ilmu mereka dari para sahabat yang berilmu, yang langsung belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rantai ilmu yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan, ya, yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah dekat. Dan apabila mereka kurang jelas, maka bisa langsung bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Faminhum man qadha nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang beriman itu ada rijal, ada laki-laki, ada kaum laki-laki, sadaqu ma'ahadullah alaihi, yang membenarkan apa yang mereka ikat perjanjian dengannya. Faminhum man qadha nahbahu, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu, ya, sampai kepada tujuannya. Maksudnya telah merasakan kematian dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga sampai ajalnya. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang sedang menunggu apakah nanti mati syahid ataukah nanti wafat dengan ajalnya, ya. Wa ma baddalu tabdila, dan tidaklah mereka mengubahnya dengan benar-benar pengubahan. Maksudnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini minal mu'minina rijalun sadaqu. Di antara orang-orang yang beriman ada laki-laki yang sadaqu, yang jujur, yang membenarkan terhadap apa yang mereka ikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling utama adalah para tabi'in.
Para tabi'in, apa arti tabi'in? Tabi'in itu adalah pengikut para sahabat. Ya, tabi'is sahabah, pengikut para sahabat disebut dengan at-tabi'in atau at-tabi'un. Kemudian generasi setelahnya adalah atba'ul atba', atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kalau yang masyhur di kita adalah tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Nah, di sini tiga generasi, generasi para sahabat, generasi pengikutnya para sahabat, dan generasi pengikutnya orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Jadi di sini generasi terbaik umat ini ada pada sahabat Nabi SAW. Kemudian tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan pada saat itu ahli bid'ah tidak berkuasa. Ahli bid'ah pada saat itu tidak berkuasa. Nah, setelah tabi'ut tabi'in meninggal, maka di sana ada penguasaan ahli-ahli bid'ah di berbagai macam daerah yang terpencar-pencar. Nah, di sana mereka menguasai daerah tersebut dan melemahlah ahli sunnah di daerah tersebut. Taib. Kemudian terjadi perselisihan yang sangat banyak di antara kaum muslimin. Kemudian ya yang namanya ahli bid'ah berkembang dan terus bercabang-cabang. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, usikum bi ashabi, saya wasiatkan kalian untuk mengikuti para sahabatku. Thumma ladzina yalunahum, thumma ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang berikutnya dari mereka, kemudian orang-orang yang berikutnya dari mereka. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan apa yang mereka ajarkan dan mereka bawa. Ya. Dan barang siapa mengatakan bahwa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam penuh dengan celaan, maka ini adalah agama Syiah. Mereka mengkafirkan banyak sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya mereka menginginkan apa? Adalah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bodoh yang tidak sanggup mendidik siapa? Murid-muridnya. Nauzubillahi min dzalika. Jadi di dalam akidah tersebut ada kekufuran, ada kekufuran. Siapa yang dinamakan dengan sahabat? Yang dinamakan dengan sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman terhadapnya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala dzalika, dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Maka seluruh yang seperti itu, dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, maka dikategorikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikategorikan sebagai sahabat beliau. Adapun yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia sezaman, maka tidak disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disebut dengan at-tabi'iyun atau at-tabi'iyun al-mukhadram, al-mukhadramun. Yang disebut dengan al-mukhadram itu orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ayyuhal ikhwan, para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka, ikhlas di dalam beribadah. Begitu pula mereka menjaga akidah, akidah yang benar. Mereka menjaga syariat ini, kemudian mereka beramal dengan perkataan mereka dan juga dengan apa? Dan juga dengan perkataan dan juga amalan mereka. Rasulullah SAW mengabarkan, taftariku ummati ala 73 firqah millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 jalan, 73 kelompok, seluruhnya berada di neraka kecuali
ya, jalan yang satu. Dan siapakah mereka ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat. Qal ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang saya berada di atasnya dan juga para sahabatku. Atau di dalam riwayat lain, hum man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang semisal dengan apa yang aku bawa pada saat ini dan juga para sahabatku. Oleh karena itu, ya ikhwan, orang yang mengikuti manhaj as-salaf, yang mengikuti jalannya para as-salaf as-salih, yaitu orang-orang yang terdahulu, maka disebut dengan as-salafi atau salafi, salafiyun, ya, itu pengikut manhaj salaf. Ini untuk menyelisih orang-orang yang khalafi. Khalafi orang-orang yang mengikuti uh, generasi setelah para salaf. Tetapi perlu kita ingatkan ayolah ikhwan, bahwasanya ini adalah istilah. Ya, terkadang banyak juga digunakan istilah kata salafi atau salafiyah atau salafiyun untuk menggambarkan aliran-aliran sesat atau aliran-aliran yang menyimpang. Ada yang menamakan diri mereka sebagai salafiyah, salafiyun, tetapi ternyata mereka adalah takfiriyun, orang yang suka mengkafirkan. Dan ada juga yang menamakan diri mereka dengan as-salafiyah, kelompok as-salafiyah. Ya, ternyata mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang terjatuh di dalam penyimpangan akidah. Ya, apalah nama apabila dia tidak, hakikatnya tidak seperti orang yang bermanhaj salaf. Taib. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia uh, sesuai apa yang ada di atasnya, apa yang dia lakukan, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin menggunakan istilah seperti as-salaf atau as-salafi, as-salafiyah, maka gunakanlah dengan benar. Karena manhaj salaf itu adalah mengikuti manhaj, ya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu. Ini untuk menjaga kemurnian Islam, ya, jauh dari penyimpangan dan juga jauh dari penambahan dan pengurangan. Sesuatu yang sudah sempurna tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangi. Dan alhamdulillah, untuk mengatasi hal-hal yang baru atau permasalahan-permasalahan yang baru muncul, ya, dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi dan juga transaksi, muamalah dan yang lainnya, maka berkembang juga yang namanya fatwa, ya, berkembang juga yang namanya fatwa. Dan alhamdulillah, dengan kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejaknya para ulama di dalam menuntut ilmu, maka kita bisa melihat, ya, meskipun ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bisa dihukumi dengan kaedah-kaedah yang sudah diajarkan oleh para sahabat tabi'in atau tabi'in, dan juga dituliskan oleh para ulama, dituliskan di dalam kaedah-kaedah, ya, usul fiqh, atau misalkan panduan dalam belajar ilmu usul, ya, usul fikih atau yang lainnya, maqasidus syariah, maka kita bisa melihat ayyul ikhwan bahwasanya syariat agama kita adalah syariat yang bisa terjaga, ya, sangat terjaga, selalu terjaga sampai akhir zaman nanti. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran maka harus siap menjadi orang-orang yang asing, sebagaimana kata Nabi SAW, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali ke dalam keterasingannya, maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Kemudian kita lanjutkan ayolah ikhwan, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian ahli sunnah wal jamaah.
Ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Dan juga apa itu al jamaah? Ya. Nah, di sini kita lihat kata as-sunnah ayyuhal ikhwan. Kata as-sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah was-sirah. At-tariqah itu jalan, ya, jalan. Was-sirah atau perjalanan hidup, ya, pegangan hidup atau perjalanan hidup. At-tariqah, sunnah itulah tariqah. Sehingga digunakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah ini dalam pengertian apa? Sebagai kebiasaan atau jalan hidup. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan man kana qablakum. Orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, yaitu satu jari dengan satu jari, zira'an bi zira', ya. Satu zira', satu hasta dengan satu hasta. Maksudnya apa? Ketika kita ketemukan hasta dengan hasta atau zira' dengan zira', maka apa? Itu mirip. Ya, itu mirip. Tangan kita dengan tangan kita. Telapak tangan kita, ya. Kita ukur dengan telapak tangan kiri, kanan dengan kiri, maka itu mirip. Sama maksudnya orang-orang Islam akan banyak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang ahli kitab, sehingga mereka meniru-niru apa yang mereka lakukan, padahal di dalam syariat hal tersebut tidak ada. Nah, ini pengertiannya la tattabi'unna sanana. Kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, yaitu ahli kitab. Ini berarti di antara orang muslim mengikuti sunnah-sunnah mereka. Maksudnya jalan-jalan mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Begitu pula ayyuhal ikhwan, kata Nabi SAW penggunaan istilah secara bahasa, ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa di dalam Islam mencontohkan kebiasaan yang hasanah, yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka untuknya pahala untuk dirinya dan juga pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi di sini bisa dikatakan dia adalah sunnah, ya, sunnah. Kemudian secara istilah, apa arti sunnah? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebutkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah al-hadiyu alladzi kana alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu. Dia adalah al-hadiyu, petunjuk, alladzi yang kana alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya. Wa ashabuhu, dan juga para sahabatnya. Jadi petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabatnya. Inilah yang namanya sunnah. Berarti apa? Dia adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian baik ilman secara keilmuan, wa i'tiqadan, dan juga keyakinan, wa qaulan, perkataan, wa amalan, dan juga amalan, wa taqriran, dan juga diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang as-sunnah, ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu Rasulullah SAW berada di atasnya dan juga para sahabat, maka lawan dari as-sunnah adalah al-bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan menambah petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau menguranginya, ya, mengurangi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mengikuti petunjuk beliau. Di dalam hadisnya, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian
ba'di sepeninggalku fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan mengikuti sunnahnya ya para khulafa, ya para pemimpin setelahku, al-mahdiyyin yang diberi petunjuk, ar-rasyidin yang membimbing, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ini adalah petunjuk dari siapa? Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuknya para al-khulafa ar-rasyidin, yaitu para pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Apakah Al-Hasan ibn Ali itu termasuk dari khulafa ar-rasyidin? Maka di situ terjadi perselisihan di kalangan ulama ahli sunnah. Adapun ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwa 4 orang yang pertama tersebut adalah al-khulafa ar-rasyidun. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Adapun jadi kalau ahli sunnah dikatakan ahlu sunnah orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi sunnah? Sunnah itu petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya dan juga para sahabatnya. Ya itu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Otomatis dia adalah agama apa? Intinya apa? As-sunnah itu adalah syariah. Dia adalah syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Nabi dan tidak ditambah serta tidak dikurangi. Sesuatu yang sempurna kita katakan tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jamaah. Apa arti al-jamaah? Ya diambil kata al-jama' yaitu menggabungkan sesuatu ya dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Maka dikatakan al-jamaah yaitu berkumpulnya jumlah yang besar dari manusia. Al-jamaah al-adad al-kathir, ya, namanya jamaah itu adalah jumlah yang besar yang banyak minan nasi dari manusia. Nah, di sini katakan al-jamaah. Maksudnya apa? Adalah humul qaum. Mereka adalah kaum yang berkumpul pada satu hal, Nah, di sini perkataan al-jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ketika terpecah kecuali satu ya, dari 73 kelompok itu hanya satu yang benar. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan al-jama'atu. Mereka adalah al-jamaah. Maksud di sini apa al-jamaah di sini? Itu jama'atul muslimin, jamaahnya kaum muslimin, yaitu mereka orang-orang yang berada di jalan yang hak, ya, dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mereka berkumpul di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah dan berjalan sesuai dengan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik keyakinan, perkataan, dan juga perbuatan zahir dan batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah, ya, jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah. Ya, di sini wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian dengan tali agama Allah. Ya, tali agama Allah itu ditafsirkan oleh para ulama, tali agama Allah itu adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Dan yang tafsir yang berikutnya adalah dia adalah ad-din al-islami. Dia adalah agama Islam. Maksudnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk berselisih. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti, wa ulaika lahum adzabun azim, dan untuk mereka azab yang besar. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah bukan berdasarkan banyak-banyakan orang, tidak. Semakin banyak pengikutnya maka dia adalah yang paling benar, tidak. Ya, yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah jamaah ya alladzi yuwafiqul haqqa. Jamaah allati apa yang tuwafiqul haqq, yang cocok dengan sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Ya, al-jamaah, ahli-sunnah wal jamaah itu ma wafaqal haqqa, apa-apa yang wafaqal haqqa, selaras dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdaka, meskipun engkau itu sendiri. Ya, meskipun engkau itu sendiri. Berarti apa? Yang maksudnya jamaah ini bukan banyak-banyakan orang, tidak. Tetapi orang yang berkumpul di atas kebenaran meskipun mereka tempat mereka terpisah-pisah, bahkan misalkan tinggal sendirian di satu pulau misalkan, di suatu tempat yang banyak orang-orang kafir atau orang-orang yang menyimpangnya, kemudian dia sendirian yang berada di atas kebenaran, maka dia juga dinamakan dengan al-jamaah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian ya berada di jamaah, wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah oleh kalian perpecahan, fa inna syaitani ma'al wahid, sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang, wa huwa minal itsani ab'ad, kalau ada dua orang syaitan lebih jauh. Wa man arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang menginginkan buhbuhatal jannah, maksudnya adalah tengah surga yang terbaik, ya, tengah surga yang terbaik, falyalzam al-jamaah, maka dia harus mengikuti al-jamaah. Maksudnya jamaah yang berada di atas kebenaran meskipun dia itu sendirian. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penggabungan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dapatkan nukilan ya Ahlus Sunnah kemudian wal Jamaah, kita dapatkan nukilan dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surat Ali Imran, ya, di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Hari di mana tabyaddu wujuh, memutihlah wajah-wajah, wa taswaddu wujuh, dan menghitamlah wajah-wajah. Maka ya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah, ketika memutih wajahnya ahlu sunnah wal jamaah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari pendengar, alhamdulillah ini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa itu pengertian as-salafus salih, kemudian pengertian juga dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan hanya sekedar nama, tetapi mereka memiliki hakikat yang harus kita ikuti, ya, tidak hanya sekadar nama. Orang semuanya bisa mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu semua butuh pembuktian. Allahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan dari saudara Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara akidah dan tauhid? Apa perbedaan antara akidah dan tauhid? Akidah dan tauhid itu adalah dua istilah yang digunakan bisa berarti sama dan juga bisa berarti berbeda.
Ya, kalau misalkan ada yang menamakan akidah adalah tauhid dan tauhid adalah akidah, maka itu tidak menjadi masalah. Karena yang namanya akidah, penggunaan kata tauhid itu digunakan juga oleh para ulama ya untuk menyebutkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah di dalamnya. Ya, tauhid Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mandah dan yang lainnya menyebutkan dengan kitabnya dengan nama Tauhid, Kitab Tauhid. Ya, padahal isinya adalah berisi tentang permasalahan-permasalahan akidah. Jadi secara umum kalau misalkan akidah tauhid itu salah satu maknanya adalah apa? Adalah akidah. Adapun tauhid secara khusus ya. Kalau misalkan dikatakan tauhid itu adalah bagian dari ilmu akidah, kalau dinamakan seperti itu, maka dia adalah pembahasan yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid al-asma wa sifat. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ar-rububiyah, sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam al-uluhiyah, di dalam peribadatan. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, atau tidak juga menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang dimaksud dengan tauhid secara khusus adalah tauhid al-asma sifat, yaitu juga mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, begitu pula kaidah-kaidah untuk memahaminya. Allahu alam bissawab. Jadi intinya ya ada dua pengertian tauhid yang berarti akidah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid secara khusus yang berisi tentang permasalahan khusus tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma. Kemudian di sini ada pertanyaan dari saudara siapa ini? Tidak ada namanya. Oh, dari saudara Ahmad di Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teman saya minta untuk mewakilkan beliau membeli tempat tidur bayi. Beliau cerita kalau orang tua atau mertuanya karena sudah 7 bulan kandungan istrinya mesti beli tempat tidur bayi. Katanya kalau tidak beli maka akan terjadi pamali katanya, pamali. Namun dalam percakapan beliau sepertinya tidak percaya yang seperti itu, cuma kata beliau karena ini perintah orang tua maka beliau mau membelikan, bukan karena pamalinya Ustadz. Pertanyaannya, apakah hukum kita yang diminta sebagai wakil membeli tempat tidur bayi tersebut? Jawabannya boleh. Selama teman tersebut tidak memiliki keyakinan yang menyimpang atau tidak percaya pada hal tersebut, ya pamali seperti menganggap sial ya sesuatu dengan sebab tertentu, ya dia menganggap sial dengannya padahal itu bukan sebab syar'i, maka itu tidak boleh kita yakini, ya tidak boleh kita yakini. Tidak ada yang namanya pamali kecuali yang betul-betul ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya misalkan apabila kita melihat ada ular yang bertanduk dua gitu kan, atau ada jendolanya seperti tanduk ada dua, kemudian dia pendek, ya, maka disuruh untuk membunuh karena dia bisa menggugurkan kandungan, menimpakan ain dan menggugurkan kandungan. Maka disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menemukan ular jenis itu langsung membunuh karena dia berpengaruh terhadap kandungan seseorang. Nah, kalau seperti ini kita yakini bahwa itu benar-benar berpengaruh, memiliki pengaruh, ya. Adapun yang tidak ada dalilnya dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan percaya hal tersebut. Allahu a'lam bissawab. Ada, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.